Apa itu perdamaian? Perdamaian ialah suatu kata yang menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan harmoni, aman atau tidak. Terjadi sebuah peperangan, memiliki keserasian, dan tentunya memiliki pengertian satu sama lain. Dengan adanya perdamaian kondisi akan lebih tenang, tidak menimbulkan keributan. Tokoh perdamaian dunia dalam agama Buddha. Salah satu tokoh perdamaian dunia yang berasal dari agama Buddha adalah Dalai Lama. Dalai Lama yang merupakan pemimpin spiritual dari aliran Tibet. Dalam agama Buddha, dikenal karena perjuangannya dalam mempromosikan perdamaiannya, belas kasih, dan toleransi di seluruh dunia. Selain Dalai Lama, seorang tokoh perdamaian dunia dari agama Buddha adalah Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh adalah seorang biksu Vietnam yang dikenal karena advokasi perdamaian, pengertian, dan praktik mindfulness kesadaran penuh. Beliau telah bekerja keras dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di berbagai konflik, serta mengajarkan nilai-nilai kedamaian di seluruh dunia. Aung San Suu Kyi. Meskipun ia bukan biksu atau biksuni, Aung San Suu Kyi adalah seorang politisi dan aktivis demokrasi dari Myanmar yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di negaranya. Meskipun peran dan pandangannya telah menjadi kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, pengabdiannya terhadap perdamaian dan keadilan tidak dapat disangkal. Sulak Sivaraksa. Beliau adalah seorang aktivis sosial, penulis, dan intelektual dari Thailand yang dikenal karena perjuangannya dalam mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Sivaraksa telah bekerja keras dalam mendukung demokrasi dan perdamaian di Asia Tenggara, serta membangun dialog antaragama dan antar budaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat. Mahasi Sayadaw. Beliau adalah seorang biksu Burma yang terkenal karena peran pentingnya dalam menyebarkan meditasi Vipassana di seluruh dunia. Mahasi Sayadaw memainkan peran besar dalam menjembatani pemahaman antara agama Buddha dan dunia moderna, serta membantu individu mencapai kedamaian dalam diri mereka melalui praktik meditasi. Bhikkhu Bodhi adalah seorang biksu Amerika yang terkenal karena karya-karyanya dalam menerjemahkan teks-teks agama Buddha ke dalam bahasa Inggris serta advokasi atas keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian global. Beliau telah berkontribusi secara signifikan dalam memperluas pemahaman dunia terhadap ajaran Buddha dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Pema Chödrön adalah seorang biksuni Amerika yang dikenal karena karyanya dalam mengajarkan meditasi dan ajaran Buddha serta advokasi atas kebaikan, kompasionalitas, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tulisannya dan ceramahnya, beliau telah menginspirasi banyak orang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kedamaian dalam diri mereka sendiri dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mengapa perdamaian itu penting? Perdamaian penting karena memberikan stabilitas, keselamatan, dan kesempatan untuk perkembangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tanpa perdamaian, konflik dan kekacauan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan penderitaan manusia, dan merusak lingkungan sosial. Awal cerita tentang tokoh perdamaian dunia, khususnya dalam konteks Buddha, dimulai dengan kelahiran Siddhartha Gautama di sebuah kerajaan di India kuno. Siddhartha lahir sebagai seorang pangeran. Namun pada usia dewasanya, ia meninggalkan kemewahannya untuk menjelajahi dunia dalam pencarian makna hidup dan pembebasan dari penderitaan manusia. Setelah bertahun-tahun pencarian dan meditasi,
Siddhartha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, di mana ia menjadi Buddha atau yang tercerahkan. Setelah itu, ia mengajarkan ajaran-ajaran tentang jalan menuju perdamaian dalam diri dan masyarakat kepada para pengikutnya, yang kemudian menjadi dasar agama Buddha. Awal dari cerita tokoh perdamaian dunia ini dimulai dengan kelahiran Siddhartha Gautama, yang kelak dikenal sebagai Buddha, di sebuah kerajaan bernama Kapilavastu di India sekitar abad ke-6 atau ke-5 SM. Siddhartha dilahirkan sebagai seorang pangeran yang hidup dalam kemewahan dan kelimpahan materi. Namun, seperti banyak orang, Siddhartha mulai bertanya-tanya tentang makna hidup dan bagaimana mengatasi penderitaan manusia. Keingintahuannya memuncak ketika ia mengalami 4 pengalaman penting yang dikenal sebagai 4 tanda agung. Pertama, ia melihat seorang orang tua yang tua renta. Kedua, seorang yang sakit parah. Ketiga, seorang jenazah. Dan keempat, seorang pertapa yang mencari pemahaman spiritual. Pengalaman-pengalaman ini menggugahnya untuk meninggalkan kehidupan istananya dan mencari jalan keluar dari penderitaan manusia. Siddhartha kemudian memulai pencarian spiritual yang intens. Dia meninggalkan istananya, keluarganya, dan semua kekayaannya, dan mulai hidup sebagai seorang pertapa. Dia belajar dari berbagai guru spiritual, mempraktikkan meditasi yang ekstrem, dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Namun, meskipun berbagai upaya ini, Siddhartha tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun pencarian, Siddhartha memutuskan untuk duduk di bawah sebuah pohon Bodhi, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Bodhi Gaya, India. Di sana, dalam sebuah meditasi yang dalam, Siddhartha mencapai pencerahan yang mendalam. Pencerahan ini membuka matanya terhadap kebenaran yang mendasar tentang sifat hidup dan penderitaan, serta jalan menuju pembebasan. Setelah mencapai pencerahan, Siddhartha Gautama menjadi dikenal sebagai Buddha, yang berarti yang tercerahkan. Dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya mengajar ajaran-ajaran yang ia temukan kepada orang lain. Ajaran-ajaran ini meliputi 4 kebenaran mulia, yang merupakan inti dari ajaran Buddha, serta jalan mulia 8 bagian, yang merupakan panduan praktis bagi orang-orang untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Buddha mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang, pengertian, dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dia juga menekankan pentingnya meditasi sebagai alat untuk memahami alam batin kita sendiri dan mencapai kedamaian dalam pikiran. Ajaran-ajaran Buddha tidak hanya terbatas pada pencarian kesempurnaan individu, tetapi juga menyentuh aspek sosial dengan mempromosikan kedamaian, harmoni, dan keadilan dalam masyarakat. Dampak dari ajaran Buddha telah meluas jauh melampaui waktu dan geografis. Ajaran-ajaran tentang kedamaian, belas kasih, dan pemahaman telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, membawa perdamaian dan pencerahan bagi banyak individu dan masyarakat. Demikianlah cerita awal tokoh perdamaian dunia dalam agama Buddha, seperti Buddha Gautama, tidak hanya menawarkan inspirasi tentang pencarian makna hidup individu, tetapi juga memberikan landasan bagi perdamaian, pemahaman, dan keselarasan dalam masyarakat manusia. Pesan moral dari cerita awal tentang tokoh perdamaian dunia, khususnya Buddha Gautama, sangatlah beragam, tetapi beberapa inti pesan moral yang dapat dipetik antara lain. 1. Pencarian makna hidup. Cerita Siddhartha Gautama mengajarkan pentingnya mencari makna hidup yang lebih dalam. Meskipun hidup dalam kemewahan, keingintahuannya tentang penderitaan manusia mendorongnya untuk mencari jawaban yang lebih besar tentang arti kehidupan. 2. Kebijaksanaan dalam pengorbanan. Ketika Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istananya, ia menunjukkan
keberanian, dan kebijaksanaan untuk mengorbankan kemewahan materi demi pencarian kebenaran yang lebih tinggi. 3. Pentingnya pencerahan pribadi. Pencerahan Siddhartha di bawah pohon Bodhi menyeruti pentingnya pencarian kebenaran dan pemahaman pribadi. Proses ini menunjukkan bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan keberanian. 4. Ajaran kasih sayang dan kebijaksanaan. Ajaran Buddha yang mendasar tentang kasih, sayang, pengertian, dan kebijaksanaan menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati. Ini mengajarkan bahwa kedamaian dan kebahagiaan dapat ditemukan dalam pelayanan kepada orang lain dan dalam memahami perspektif mereka. 5. Perdamaian dalam dirinya dan dunia. Pesan moral utama adalah tentang mencapai perdamaian dalam diri sendiri dan kemudian membawanya ke dunia. Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju perdamaian dunia dimulai dengan perdamaian dalam hati setiap individu. Pesan moral. Pesan ini membangun fondasi untuk refleksi tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, harmonis, dan penuh kasih, serta bagaimana kita dapat berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat.